Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Digital, salam Open SID. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait info desa. Langsung saja kita masuk ke login admin. Di sini seperti biasa kita masuk sesuai dengan login kita masing-masing, username dan password. Ini disesuaikan dengan yang ada di desa masing-masing. Kemudian masuk. Di sini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu modul info desa atau menu info desa, di mana ketika kita klik akan turun ada beberapa submenu. Kemarin kita sudah membahas tentang identitas desa. Kali ini kita akan masuk ke wilayah administrasi. Kita klik. Jadi wilayah administrasi ini merupakan informasi jumlah dusun, kemudian jumlah RW, jumlah RT yang ada di desa sampean semua. Di sini kita akan bisa melihat berapa jumlah RT, berapa jumlah RW. Kemudian kita juga bisa mengisi nama-nama kepala dusun. Ya, misalkan di sini ada saya kasih contoh, ada dusun Mangsit, Segigi, kemudian Lebak Sari. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Misalkan nama kepala dusun Lebak Sari. Nah, kita klik edit yang gambar kuning tadi untuk ikonnya. Nah, kita langsung edit di sini ya. Nah, kita hanya tinggal mencari siapa nama kepala dusunnya. Misalkan untuk ini Lebak Sari ya, misalkan nama kepala dusunnya M Ja'far, kemudian kita simpan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk masuk ke dalamnya, kita tinggal masuk ke rincian subwilayah. Jadi setelah dusun itu pasti ada RW urutannya. Nah, di sini ada RW 1, RW 2, RW 3. Nah, untuk mengisi ketua RW sama juga. Kita tinggal klik ubah yang gambar kuning ini. Kemudian siapa namanya? Nama ketua RW yang ada di Lebak Sari, misalkan Husaini, seperti ini, misalkan Husaini, kemudian disimpan dan seterusnya ya. Setelah untuk ketua RW diisi semua, kemudian kita masuk lagi rincian subwilayah RW, itu di dalamnya ada RT. Nah, ini juga sama. Misalkan RT 1 ya, yang ada di dusun Lebak Sari, RW 1, RT 1. Nah, siapa namanya? Kita bisa ketik kata kunci nama warga yang ada di dusun tersebut. Nah, misalkan di sini saya pakai contoh Mahyuni. Ini sebagai ketua RT 1 RW 1 dusun Lebak Sari. Oke. Nah, ini saya kembali lagi ke wilayah administrasi ya. Jadi perlu diketahui bersama, untuk wilayah administrasi itu kita biasanya dapat data penduduk dari Dispenduk, tapi mohon maaf, tidak semuanya itu valid. Dalam artian valid itu masih ada beberapa warga yang ada di desa kita itu secara KTP dan KK itu ada beberapa yang salah. Misalkan di suatu desa itu mestinya ada 3 dusun, kemudian 24 RT, 6 RW. Nah, tapi ketika data yang kita terima dari Dispenduk itu bisa jadi yang mestinya hanya 3 dusun hanya jadi 4 dusun, kemudian yang mestinya 26 RW jadi 30 RT, yang mestinya 6 RW jadi 10 RW,
Dan itu memang bisa terjadi seperti itu. Itu disebabkan biasanya karena ketika ada warga yang masuk ke desa kita, ya, yang bersangkutan ketika menulis data yang dituju itu tidak komunikasi dulu dengan yang ada di desa. Jadi yang ada di desa yang dituju mereka tidak komunikasi, akhirnya syukur nulis saja, dan inilah yang menyebabkan kekeliruan. Nah, termasuk juga nantinya ada warga yang di situ ke RW 00, kemudian RT-nya juga kosong. Jadi RT 0, RW 0, nah itu. Namun tetap jadi KTP dan KK tetap ada seperti itu. Jadi nanti ini di sini kita bisa membenahinya. Jadi sekalian di sini kita juga nanti bisa membenahinya. Kita cek dari wilayah administrasi sehingga kita tahu warga dusun mana yang sekiranya salah. Namun perlu dicatat warga tersebut sampai kapanpun tetap akan salah data penduduknya. Jadi nanti untuk admin desa atau operator desa memberi tanda siapa nama warga yang salah. Nah, setelah di OpenSID ini kita benahi, nah nanti ketika ada longgar waktu senggang kita hubungi masyarakat tersebut. Nah, kita anjurkan untuk merubah sesuai dengan data yang ada di desa yang benar-benar fix atau valid seperti itu. Nah, kemudian untuk membahas di wilayah administrasi juga, di sini ada tambah dusun, cetak, unduh, bersihkan. Nah, yang ada di atas ini adalah fungsinya, misalkan cetak ini untuk mencetak wilayah administrasi. Jadi di sini kita bisa mencetak ya berupa PDF, nantinya untuk mempermudah kepala dusun atau perangkat desa untuk cross check berapa jumlah RW, berapa jumlah RT, KK, laki perempuan dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa filter, bersihkan ini. Ketika setelah difilter dibersihkan bisa. Nah, untuk menu berikutnya di sini ada menu peta. Fungsinya apa? Yang jelas ini adalah untuk memberi petunjuk. Yang pertama misalkan kita terkait dusun ya. Jadi wilayah administrasi ini ketika kita klik maka kita diarahkan ke wilayah dusun. Nah, di sini misalkan dusun Lebak Sari. Ketika saya klik menu peta, di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama lokasi kantor dusun dan yang kedua peta wilayah dusun. Nah, ini sama persis dengan yang kemarin kita materi yang pertama terkait identitas desa, kemudian wilayah administrasi desa. Namun di sini karena kita masuk ke menu wilayah administratif dan di sini masuk ke dusun, maka di sini lebih lebih diperkecil wilayahnya, bukan lagi desa tapi berdusun. Yang pertama kita klik, kemudian kita lokasi kantor dusun. Ini bila mana kita kantornya, jadi dusun itu punya kantor, maka kita bisa memberi tanda atau titik koordinatnya di mana kantor dusun tersebut. Adapun caranya kita bisa share lokasi menggunakan WhatsApp. Nah, di situ nanti keluar latitude dan longitude-nya. Nah, seperti biasa kita bisa copy paste di sini. Atau kalau memang sudah mengetahui wilayah di mana, kita bisa melalui mapbox-nya satelit ini. Nah, kemudian kita tinggal geser pinnya ini, kita geser di mana untuk misalkan kantor kepala dusunnya sebelah sini. Nah, kemudian kita simpan. Jadi untuk wilayah dusun Lebak Sari, titik koordinatnya atau lokasi kantor dusunnya sudah ketemu, tinggal kita bagi peta wilayahnya. Nah, kita klik, misalkan kita tahu untuk wilayah dusunnya yang Lebak Sari itu wilayah mana saja, kita bisa pakai mapbox. Nah, misalkan,
wilayah Dusun Lebak Sari ini ada di sekitaran sini. Nah, ada sekitaran sini. Ya, kita gambar pakai mapbook bisa. Kemudian disampingkan. Nah, ini Dusun Lebak Sari. Kemudian kalau memang sudah fix, kita simpan. Nah, selesai ya. Jadi untuk peta selesai. Kemudian tadi untuk yang dalemannya seperti tadi. Ya, kita masuk ke rincian subwilayah. Nah, di sini untuk peta setelah dusun, maka di sini ada RW. Caranya pun sama. Ada lokasi kantor RW, misalkan kalau nggak ada kantor dari rumahnya Pak RW. Kemudian untuk setelah kita coba ya seperti biasa tadi, kita mapbox, kita pakai bantuan mapbox. Nah, di sini misalkan rumahnya Pak RW di sini ya, sebelah sini. Oke, kita simpan. Nah, untuk wilayah RW ya, nah, batas-batasnya sampai mana? Nah, kita bisa juga membaginya di sini. Jadi tadi kan yang untuk dusun segini. Nah, untuk RW kita bisa misalkan RW 1 sebelah sini. Ya, untuk RW 1. Nah, kemudian kita simpan. Cara ini sama dengan yang untuk RT juga. Nah, kita masuk ya. Nah, di sini ada peta, sama juga lokasi kantor RT, maka atau bisa rumahnya Pak RT, kemudian wilayah RT. Nah, wilayah RT sama juga caranya ya. Kita pakai satelit agar lebih mudah. Nah, wilayah RT-nya di mana? Lebih sempit lagi nanti, diperkecil lagi, seperti itu. Cara sama, kemudian jangan lupa disimpan. Itu terkait wilayah administrasi. Nah, kemudian untuk perbaikan data penduduk tadi, nah, seperti yang saya contohkan untuk saat ini, wilayah Dusun Lebak Sari. Ketika kita klik di sini, di dalam Dusun Lebak Sari ada 3 RW. Jadi urutannya itu adalah dusun, kemudian RW, kemudian RT. Di sini ada 3 RW, padahal mestinya Dusun Lebak Sari itu hanya 2 RW, yaitu RW 1 dan RW 2. Jadi ini indikasinya adalah ada warga desa Kumitir, Dusun Lebak Sari itu ya ada yang salah. Data kependudukannya itu salah. Sehingga kalau kita mau membenahi ini, kita nanti kita tandai siapa warga yang salah kependudukannya, salah alamatnya, atau salah RW-nya. Nah, caranya gimana? Kita langsung masuk ke menu kependudukan. Jadi ini menu info desa ya, kita keluar dari menu info desa, kita pindah ke menu kependudukan. Kita klik, kita pilih sub menu keluarga, karena bisa dimungkinkan ya kebanyakan yang salah ini adalah satu kakak salah semua, maka ya kita langsung ke menu keluarga ya. Di sini kita filter, karena kita tadi dari menu info desa kita sudah mengetahui dusun mana yang ada salah administratifnya, yaitu Dusun Lebak Sari RW. Nah, 1, 2 ini sudah betul. Yang RW 3 ini yang salah. Maka kita klik RW 3. Kita tidak perlu masuk ke RT ya kan, karena sudah jelas ini yang salah. Nah, untuk memperbaikinya kita langsung klik ubah data. Icon warna kuning ini kita klik. Ya, dusunnya Lebak Sari, ini RW-nya kita rubah jadi RW 2. Kemudian RT-nya misalkan RT 2 juga. Sudah tinggal simpan. Maka kita kembali ke info desa, kemudian wilayah administrasi. Nah, kita masuk cek
di Lebak Sari ya, yang biru ini ikonnya rincian subwilayah. Oke, di sini sudah kosong ya, jadi nanti di sini kosong, maka kita bisa menghapusnya seperti itu. Nah, kita bisa menghapus, kemudian dihapus, selesai. Jadi itu untuk panduan menu wilayah administratif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.